Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, sekarang kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Yang pertama ada community, lalu yang berikutnya ada the word gitu. Kayak aku merasa gini ya, dengan si kartu community itu dan the word itu bisa jadi tema yang terpisah ataupun tema yang nyambung gitu. Tentang community itu adalah komunitas kita, orang-orang terdekat kita, atau di mana kita berinteraksi secara sosial, secara konsisten gitu, orang yang misalnya sehobi atau kayak punya minat yang sama, orang-orang yang kamu hang out sama mereka gitu. Jadi kayak ada suatu tema dengan komunitas gitu, mungkin kamu apa ya, mendapatkan support dari komunitas kamu atau mungkin ini waktunya kamu melihat kembali orang-orang yang terhubung sama kamu, apakah masih satu apa ya, satu value, satu frekuensi, masih kamu melihat kesinambungannya untuk jangka panjang gitu. Atau sebuah panggilan untuk misalnya mencari komunitas yang baru gitu, yang bisa memberi warna yang berbeda juga buat kamu. Misalnya gini, kalau misalnya temen hangout kamu gitu ya, misalnya temen waktu kuliah gitu, contoh aja yang biar gampang. Terus kamu menemukan hobi baru gitu, misalnya eh, traveling. Nah, sementara temen kamu ini nggak ada yang suka traveling gitu. Jadi kayak kamu terpikir gimana ya, gue bisa nyari orang-orang yang sama-sama suka traveling. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin kamu lihat-lihat grup apa gitu di Instagram atau di mana kamu cari komunitas baru. Nah, contohnya seperti itu ya. Kayak ekspansi diri lewat komunitas yang berbeda gitu. Lewat circle yang berbeda. Nah, berikutnya yang the word itu kayak ada sesuatu tentang perpindahan, tentang lokasi gitu. Mungkin ada tema perpindahan tempat, perpindahan chapter kehidupan atau melihat dunia dengan cara yang berbeda gitu ya. Makanya tadi ada hubungannya dengan komunitas ini atau mungkin ada topik lain gitu di mana kamu kayak mengevaluasi, ada rasa penasarannya, tapi juga bisa ada kemungkinan untuk value yang berbeda gitu, sesuatu pandangan yang berbeda atau kayak kamu mungkin baru terbuka akan sesuatu hal sekitaran kamu nonton reading ini. Oke, sekarang kita bahas tarotnya. Pertama, tema Four of Pentacles ini tuh gini, tema klasiknya Four of Pentacles adalah stabilitas, um, kecukupan gitu, atau bisa jadi juga tentang proteksi. Proteksi, um, ada sesuatu hal yang disimpan sendiri gitu, atau tidak dibagikan kepada dunia. Nah, itu tema-tema Four of Pentacles. Mungkin kamu lagi merawat sesuatu, jadi kamu ngejaga gitu. Merawat sesuatu misalnya mimpi kamu, gitu. Kamu kasih waktu, tenaga, pikiran. Uh, Kamu ngejaga gimana itu terus bertumbuh. Contohnya seperti itu ya. Atau bisa jadi juga protektifnya tuh sama diri kamu, sama hati kamu. Gitu. Kamu antara gini skenario nya kalau protektif sama diri, antara kamu mindful gitu, aku kayak ulang ini beberapa kali ya di reading yang sebelumnya, kamu mindful jadi kayak oh aku tahu nih energi aku terbatas, jadi enggak semua orang bisa akses energi aku, contohnya seperti itu. Atau dengan akar rasa takut gitu, gue nggak mau takut kecewa lagi, gue nggak mau takut terluka lagi, gue nggak mau mencoba lagi gitu. Nah contohnya seperti itu ya, ini tema-tema yang mungkin muncul dan ini menjadi tema besar kamu gitu. Jadi kayak tema itu kayak sesuatu yang akan muncul dan kamu perlu perhatikan di sekitaran kamu nonton ini karena Four of Pentacles muncul sebagai tema besar kamu. Blessingnya adalah gini, tadi tuh ada tema komunitas tuh mungkin gini ya. Untuk sebagian ada sesuatu hal tentang tadi yang aku bilang tentang melihat sesuatu hal yang berbeda gitu. Tentang orang-orang terdekat kamu, bisa jadi skenario-nya dengan Five of Wands di posisi blessing kamu gini. Antara um, Five of Wands itu kan salah satu temanya adalah gesekan argumen, antara gini. Gesekan dan argumen itu yang menjadi penentu kelanjutan dari hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu gitu ya. Karena kadang konflik masa sulit itu bisa menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang merenggang gitu, skenario-nya kalau mereka masih di hidup kamu, kalian akan menemukan jalan untuk berdamai, gimana menemukan jalan tengahnya. Atau kalau sudah tidak di tempatnya bukan lagi di hidup kamu, mereka itu kayak filter buat mereka gitu. Dan juga sebaliknya mungkin tempat kamu bukan di hidup mereka lagi. Jadi kayak dengan tahu orang ini siapa sebenarnya di tengah konflik, kamu jadi menjadikan itu sebagai tolak ukur tentang keberadaan orang ini di hidup kamu. Ini Five of Wands.
Jadi ada suatu keterhubungan yang mungkin akan lebih kuat di tengah tantangan atau bubar gitu ya dengan tantangan yang hadir di dalam hubungan itu. Oke, yang berikutnya sebagai tantangan Page of Pentacles, rasa ingin tahu, rasa pikiran yang terbuka. Jadi mungkin ya ini ada hubungannya dengan si Four of Pentacles tadi di tema besar kamu. Itu. Jadi kan ada jenisan orang yang gini, ketika terluka, ini contoh aja biar gampang. Ketika gini misalnya, pernah mencoba untuk berbisnis, baru mencoba sekali gitu, baru mencoba sekali, terus nggak berhasil, gagal, nggak seperti yang dia mau, oke, gue nggak mau nyoba lagi, gue nggak mau berusaha lagi, gue nggak mau berurusan sama dunia bisnis gue lah, udahlah gue nggak usah ngapa-ngapain gitu, udahlah gue kerja biasa aja gitu kayak orang-orang. Itu skenario yang mungkin gitu ketika satu pengalaman menjadi tolak ukur berbagai banyak hal. Atau gini, mungkin di hubungan sebelumnya pernah terluka gitu, contohnya hubungannya toksik atau berakhir dengan perselingkuhan gitu. Oh ya udahlah daripada nanti gue sakit lagi, kecewa lagi, lebih mendingan gue diri sendiri. Mendingan gue sama diri gue sendiri aja, fokus sama hidup gue, fokus sama karir, keluarga gue mungkin seperti itu skenario. Jadi kayak ada tema menutup hati, tidak mau membuka diri, tidak ada rasa ingin tahu lagi, tidak ada kayak rasa ingin mencoba lagi gitu ya dengan aku melihatnya dengan Page of Pentacles posisinya di tantangan kamu. Lalu advice-nya adalah Three of Pentacles, teamwork. Teamwork, membuka hati, membuka diri untuk orang lain masuk, untuk orang lain membantu kamu, atau kayak ketika ada orang yang membuka diri untuk meminta bantuan gitu selama kamu sanggup gitu ya, bantulah gitu. Dengan Three of Pentacles ya, selain tadi mungkin ini kesinambungannya dengan tadi tema komunitas ya. Jadi ada timbal baliknya hubungan interaksi dalam apa ya, circle pertemanan mungkin, dalam circle pekerjaan mungkin. Tema teamwork itu hubungan yang sifatnya dua arah. Dua arah itu nggak cuma terbatas pada hubungan romantis, tapi pertemanan, hubungan pekerjaan juga harusnya ada timbal baliknya di situ. Seperti itu ya. Nah, di waktu yang akan datang ada Eight of Pentacles. Kayak kamu udah jadi individu yang berbeda, kamu melihat hasil kerja keras kamu kayak bertumbuh nggak cuma di luar tapi di dalam juga gitu. Kayak kamu lebih bijak, lebih tenang mungkin, emosinya juga berbeda, lebih bisa mengelola diri dengan lebih baik lagi, lebih bisa memfilter gitu. Siapa yang pantas dapat energi kamu, orang-orang seperti apa yang ada di hidup kamu. Jadi kayak aku melihat selain tema improvement gitu dengan dunia pentacles kamu antara bisnis, pekerjaan, terus juga ada improvement di dalam dunia internal kamu gitu ya. Oke, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Gini, dengan Four of Pentacles ini kan konfirmasinya Six of Wands gitu ya. Six of Wands itu adalah pencapaian dilihat orang gitu. Skenarionya gini, antara ini ada hubungan dengan hubungan romantis tentang membuka diri, menerima orang, setidaknya memberi kesempatan lah orang baru untuk masuk ke hidup kamu, atau skenario lainnya adalah um, entah ini suatu perubahan, entah memang kamu tipe orang yang private gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya di waktu lampau ini perubahan gini contohnya. Kalau misalnya di waktu lampau kamu tuh suka berbagi kayak menunjukkan kepada dunia apa-apa di post di sosial media gitu ya. Ini contohnya jadi kayak di fase sekarang kamu merasa nggak perlu kayak semua orang tahu, seluruh dunia tahu apa-apa di post, apa-apa dipajang di sosmed, nggak perlu seperti itu. Ada kayak perubahan pada penonton aku dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia capai, dia merasa nggak perlu semua orang tahu gitu, cukup disimpan sendiri, ataupun kalau ada yang tahu benar-benar orang terdekat yang mau diceritain. Ya aku melihat skenario seperti itu ya. Dengan si Four of Pentacles sama Six of Wands tadi juga selain skenario tentang uh, membuka hati, membuka diri lagi untuk orang lain atau orang baru gitu datang ke dunia kamu, atau setidaknya memberi kesempatan. Aku nggak akan bilang kamu kayak gimana, jadi hopefully kamu akan dapat sesuatu apa ya, sesuatu untuk direnungkan atau dipertimbangkan kembali gitu, atau memberi perspektif lain dari reading ini. Yang berikutnya, nih lihat Four of Pentacles muncul 2 kali gitu ya. Jadi tema tadi ya, temanya muncul 2 kali dalam artian gini. Tadi aku bilang tentang protektif, tentang memfilter situasi atau orang-orang tertentu, atau sudahkah kamu berproses dengan luka masa lalu. Itu tema Four of Pentacles. Selain juga kalau di sisi positifnya tentang tentang stabilitas gitu. Untuk sebagian kayak kamu sudah stabil dengan diri kamu, sudah stabil misalnya
tadi ya, ini mungkin untuk sebagian ada tema konflik, resolusi gitu. Terus juga kayak udah stabil dengan diri kamu, artiannya gini, kalau misalnya orang-orang tertentu atau situasi tertentu kamu sadar sekarang udah nggak baik buat kamu, kamu udah kayak, oh ya udah mungkin jaga jarak atau kayak di-cut dari hidup kamu karena kamu tahu waktu, misalnya energi kamu, tenaga kamu itu berharga gitu. Kamu nggak mau sia-siakan untuk situasi atau orang-orang tertentu yang nggak worth it gitu ya. Ini dua kombinasi ini aku melihatnya seperti itu. Dan ketika kamu mindful dengan energi kamu, waktu kamu gitu, itu akan menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Selain tadi ada tema tentang tantangan yang dihadapin kamu dan orang tertentu di hidup kamu, entahlah itu menyatukan, menguatkan, atau menjauhkan. Nah, berikutnya, membuat pilihan. Jadi kayak gini, mungkin kesadarannya udah ada, tinggal gimana membuat keputusannya gitu. Tadi ya aku bilang tentang contohnya aja membuka diri. Kembali untuk orang baru masuk ke dalam hidup kamu, atau membuka diri kayak, nggak apa-apa lo minta tolong, nggak apa-apa lo dibantu gitu. Nggak harus kamu selalu kuat dan selalu independen. Ibaratnya nggak semuanya harus kamu tanggung sendiri gitu. Ini contohnya. Mungkin di dalam hati dan pikiran kamu sudah ada terlintas hal seperti itu. Mungkin waktunya aku membuka diri lagi ya. Tapi masih berhenti di pikiran aja dulu. Nggak apa-apa, itu sebuah awal yang baik. Ketika kamu kayak ada yang shifting gitu di dalam pikiran kamu, itu sebuah awal yang baik ya. Lalu Six of Cups sebagai konfirmasinya Three of Pentacles tentang suatu hal masa lalu gitu ya. Jadi gini, dengan Three of Pentacles kalau misalnya hal yang di waktu lampau mengecewakan kamu gitu ya, tentang mungkin hubungan yang timbal balik, pertemanan yang loyal, ataupun rekan kerja yang nyaman. Kalau kamu di masa lalu punya pertemanan yang oke, rekan kerja yang oke, jadi kamu juga di waktu sekarang sangat mungkin akan lebih optimis gitu dengan banyak hal. Tapi kalau kamu experience ya di waktu lampau kayak pertemanannya mungkin ada yang toksik, rekan kerjanya nggak oke, dan itu tema yang cukup kuat, sangat mungkin itu masih membayang-bayangin di waktu sekarang ya. Jadi untuk yang belum berproses dengan kecewa itu, kalau misalnya masih baru aku selalu bilang ya, nggak apa-apa, itu wajar. Kalau masih berproses karena masih baru, tapi kalau sudah berapa waktu berlalu, tapi masih terbayang-bayang gitu ya, ibaratnya hidup kamu berhenti di waktu itu. Nah, sebagai penutup, kayak apa ya, sekarang kamu udah punya fondasi yang berbeda sih dengan Eight of Pentacles di waktu yang akan datang. Selain tema keberlimpahan juga ada ya. Keberlimpahan, dunia internal yang berbeda, kayak kamu mungkin lebih dewasa, lebih bijak, lebih kuat gitu secara emosional, lebih bisa meregulasi diri dengan baik. Itu juga kan namanya fondasi gitu ya. Itu adalah proses gitu. Proses kamu untuk bertumbuh gak cuma di luar tapi juga di dalam, dan kayak selain tema itu juga ada tema kayak ada upgrade dengan dunia pentacles kamu. Mungkin pekerjaan, mungkin naik gaji, mungkin upgrade dengan bisnis, ataupun hal lain yang kamu usahakan selama ini. Nah, sebagai penutup, nih ya, you're very close to achieving your goal gitu. Kamu sangat dekat dengan goals kamu, apapun yang mau kamu tuju. Jadi jalan terus dan fokus gitu. Lihat tujuan kamu terus. Jangan nengok kiri kanan. Ibaratnya kalau nengok kiri kanan itu distraksi, kamu harus mengerti itu. Itu akan memperlambat langkah kamu untuk sampai ke situ. Ya, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.